المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. واستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan lil muslimin wa ja'alahu 'ibadatal hajji syari'atan lana wa ja'ala 'ibadatal hajji syari'atan lana wa li umamil mutaqaddimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini, untuk kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha dalam rangkaian kita merayakan Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Dalam kesempatan ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mengingat kepada orang yang menciptakan kita, kepada orang yang mengatur segala segi kehidupan kita. Itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala
dan merenung untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang selalu diberikannya kepada kita selama ini. Dia yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, yang dijadikan makhluk manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna di alam semesta ini. Dia pula lah yang menggerakkan denyut jantung kita. Dia pula yang mengalirkan darah di sekujur tubuh kita. Dia pula yang menciptakan udara sejuk yang kita hirup untuk pernapasan kita. Dan dialah pula yang membuahkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Dia pula yang menghasilkan panen padi yang berlimpah ruah di daerah kita ini. Dia pula lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Dan Allah juga yang menjadikan segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan alam dan segala isinya ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sepantasnya lah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, di hari yang agung, pada ketika kita beridul adha pada hari ini, kita kumandangkan takbir dan tahmid sebagai bukti pengakuan diri yang lemah dengan memuji Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa dan maha agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir dan tahmid ini akan berkumandang pada setiap habis salat fardu dan salat sunat serta salat-salat yang lainnya. Takbir ini akan berkumandang nantinya sampai kepada hari tasyrik yang terakhir, 3 hari sesudah hari raya Idul Adha pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini dan 1 hari raya sebelumnya di hari raya tahun yang lalu, serta hari raya tahun ini, kita rasakan agak beda berhari raya daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita berhari raya, kita bisa berkumpul dengan sanak saudara kita sepenuhnya. Sedangkan hari-hari sebelumnya ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Namun pada hari ini, jamaah haji Indonesia atau umat Islam Indonesia tidak bisa untuk diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji berkenaan dengan musibah pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Namun, walaupun jamaah haji kita Indonesia tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci Mekah pada 2 tahun terakhir ini, namun kita berharap pada tahun yang akan datang agar bisa diberangkatkan oleh pemerintah kita Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan pula kita yang belum bisa untuk menunaikan ibadah haji, namun di tahun-tahun yang akan datang dan pada masa-masa yang akan datang, Allah mudahkan kita dengan berbagai macam cara yang semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita melaksanakan atau menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Sebagian saudara-saudara kita pada hari ini memang ada yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, yang ada hanya dari daerah negeri Jeddah. Mereka hari ini melaksanakan salah satu wajib haji, yaitu melontar jumrah, Jumratul Aqabah. Setelah kemarin tanggal 9 Zulhijjah mereka berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf dan memakai pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram yang putih-putih. Pada hari itu tidak dapat dibedakan lagi antara seorang yang kaya dan seorang yang miskin, antara seorang pembesar negara dengan rakyat biasa. Semuanya sederajat, setingkat, sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu sedang memohon dan mengharapkan ampunan serta meminta rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang berkumpul di padang Arafah pada hari kemarin dan juga yang berangkat ke Mina pada hari ini dengan pakaian yang sama sesuai di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua mereka, baik raja, baik pembesar, baik orang yang kaya ataupun rakyat biasa, semua mereka adalah berstatus sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama mengucapkan talbiyah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berulang-ulang mereka mengucapkan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku sambut panggilanmu ya Allah, sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan adalah milikmu ya Allah, tiada ada sekutu bagimu. Kaum muslimin dan muslimat sedang Idul Adha rahimakumullah. Untuk kaum muslimin yang seperti kita sekarang ini, yang melaksanakan ibadah haji, seperti kita yang ada di sini, adalah bisa kita melaksanakan ibadah sunat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha ini, yaitu salat Idul Adha dan ibadah kurban bagi mereka yang berkemampuan atau memiliki kelebihan dari segi materi, berupa upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda taqwa ilallah, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berkemampuan hari ini bisa beli hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan binatang kurban itu bisa dilaksanakan pada hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha hari ini, dan juga bisa dilaksanakan 3 hari sesudah hari raya Idul Adha ini, yaitu pada hari tasyrik. Kalau kita hitung pada hari ini, bisa ibadah kurban bisa dilaksanakan sampai kepada hari Jumat nantinya. Idul Adha adalah hari raya yang dilatar belakangi oleh syariat kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam, sebagaimana riwayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat 101 dan 102 yang berbunyi, "Fabashshirhum bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Artinya, maka kami berikan kabar gembira kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, bersamanya Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan olehmu wahai anakku, bagaimana pendapatmu?" Maka Nabi Ismail alaihi salam menjawab, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk anak yang sabar." Jamaah Idul Adha rahimakumullah wa hadakumullah. Dari keterangan ayat di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terkadang menuntut pengorbanan yang besar. Bayangkan saja Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau bertahun-tahun merindukan seorang anak
agar beliau mendapatkan keturunan, dengan senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa beliau yang tercantum dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Dan pada akhirnya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan seorang putra yang sangat baik, yang sangat saleh, yang diberi nama Ismail alaihi salam. Alangkah bahagianya dan cintanya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada putranya itu. Namun di saat kecintaan dan kasih sayang Nabi Ibrahim yang luar biasa kepada putranya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan dan gejolak hati Nabi Ibrahim alaihi salam yang dihadapkan kepada dua pilihan antara perintah Allah dan kecintaan kepada putranya Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim sampai ragu-ragu untuk menyembelih putra kesayangannya itu, untuk menyampaikan dan menceritakan mimpinya itu kepada putranya. Namun akhirnya ia ceritakan juga kepada anaknya, dan dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihmu. Maka serta merta anaknya Nabi Ismail alaihi salam menjawab, ya abati al ma tu'mar satajid